adalah sampah yang kita peroleh kemarin ketika kita mendaki Gunung Kidulai. Alhamdulillah juga sebagai bentuk terhadap sampah yang ditinggalkan oleh para pendaki. Angka sampah nanti akan kita lakukan pemilahan agar sampah dapat dimanfaatkan kembali untuk daur ulang. Ya, kita ambil terlebih dahulu sampah-sampah PET. Sampah PET ini mempunyai karakter yang pertama, bila dibakar itu akan menimbulkan jelaga. Kemudian yang kedua, sampah ini akan sangat lama, mencapai 100 tahun untuk terurai di dalam tanah. Karena itu ini harus didaur ulang. Sampah PET atau polyethylene polyutin ini nanti dapat didaur ulang, dijadikan dakron, bahan pengisi bantal, kasur, dan mainan boneka. Dan untuk itu kita kelompokkan. Sedangkan botol biru ini adalah maksudnya adalah tutupnya ini bukan PET namun PE, polyethylene, sehingga ini harus dipisahkan. Ya. Ya, perlu disadari bahwa sampah plastik PET ini tidak mesti harus baru. Yang lama pun dapat kita tetap dapat didaur ulang. Ya. Dan diusahakan tadi plastik pembungkus tutupnya itu dipisahkan dari ini. Dan termasuk di dalamnya adalah plastik kemasannya. Yang dimaksud adalah etiket.
Gede. Yang pas kena rawa, gede pokoknya deui. Harus tambahan deui. Mas mau di atas dia bah gitu. Kemudian yang kedua adalah kita pisahkan atas plastik PE ya. Ini PE ini matamnya warnanya banyak sekali dan nanti akan dipilah atas warnanya karena itu memang agak ribet karena itu yang paling nilai paling tinggi adalah plastik PET ini. Kemudian ini beda lagi, ini merupakan plastik PP, polipropilin. Jadi sebenarnya adalah plastik-plastik ini masih bisa didaur ulang. Sedangkan yang agak sulit didaur ulang justru kemasan-kemasan seperti ini yang merupakan bahan komposit terdiri dari aluminium dan plastik. Aluminium ini dapat dikemas di semacam lem atau dipres ini karena sifat plastiknya sebenarnya di luar. Kemudian sementara karena aluminium itu sifatnya menghantarkan panas, maka panas yang diperoleh dari mesin pencetak itu nanti akan disalurkan ke plastik sehingga plastik mau menyatu dengan plastik lain sehingga akan lengket. Nah, kemudian plastik semacam ini merupakan plastik yang dikenal dengan HDPE, High Definition Polyethylene. Ya. Kemudian bagi pendaki disarankan untuk tidak membawa sama sekali karena ternyata masih banyak kita jumpai sampah-sampah berupa tisu basah. Mengapa tisu basah itu dilarang keras untuk dibawa ke gunung? Itu permasalahannya adalah tisu basah ini merupakan bahan tisu yang terbuat dari plastik sintetik sehingga ini juga akan sangat lama terurai di dalam alam. Kemudian di samping itu tisu yang pada umumnya digunakan untuk tempat-tempat kotor diantaranya adalah untuk membersihkan dari air seni, kemudian air besar untuk istinja. Nah, namun untuk istinja sebenarnya ini juga tidak kebersihannya dapat, namun istinja menggunakan bahan kering. Namun demikian karena ini juga
awalnya adalah bahan kering, kemungkinan masih bisa ditolerir. Yang tidak ditolerir adalah pembawaannya ke gunung. Nah, ini permasalahannya, dan harap diketahui semua sampah itu akan mengapa dilarang itu karena sampah akan terbawa oleh alam dan selanjutnya ke laut. Sementara laut ini yang paling terkena dampak sampah adalah ikan paus. Ikan paus di banyak tempat banyak yang mati karena mereka mengambil makanannya dengan cara menyedot, sehingga apapun baik itu berupa sampah, karet dan sebagainya yang terapung-apung di laut atau di air laut akan terbawa masuk ke dalamnya, ke dalam perutnya, kemudian dan itu tidak dapat terproses atau tidak dapat diserap oleh sistem pencernaan mereka dan mengakibatkan ikan paus mati. Jadi banyak kasus di muka bumi ini ditemukan banyak paus yang mati karena mengkonsumsi barang-barang plastik. Tak hanya itu, plastik memang disarankan untuk tidak dibakar karena pembakaran itu menimbulkan dampak yang pertama adalah karbon dioksida, bahkan COX, bahan monooksida yang sangat beracun, belum lagi bahan-bahan lain. Karena itu akan sangat bijak apabila bahan plastik memang didaur ulang. Kalau mengapa ini didahulukan? Karena nilai ekonominya cukup tinggi. Sementara plastik daun dan lain sebagainya itu sudah pencuciannya sudah agak rumit dan nanti pengolahannya paling dapat di samping pada umumnya digunakan untuk bahan bakar. Maksudnya adalah untuk diolah kembali, karena bahan dasarnya adalah plastik maka akan minyak, maka akan dikembalikan menjadi minyak, baik itu digunakan untuk solar, kemudian bensin maupun bahan lanjutannya. Jadi plastik memang yang paling diminati oleh para lapak itu adalah PET, polyethylene propylene, polyethylene triclayul. Demikian nanti akan selanjutnya akan kita lanjutkan, namun sementara untuk menghemat ruangan kita cukupi dulu.